Malam ini tanggal 11 Sya'ban 1442 kita lanjutkan program tafsir satu hari satu halaman. Kita sudah sampai pada surah At-Takwir atau disebut juga surah Idza Syamsu Kuwirat. Ini sudah masuk pada halaman 586 dari Mushaf Al-Quran yang dicetak oleh negara Arab Saudi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza asy-syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal 'isharu 'attilat wa idzal wuhushu husyirat وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ الحمد لله رب العالمين اللهم ارحمنا بالقرآن آمين. Pada ayat-ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang bisa dibaca dengan dua bacaan. Ayat 12 misalnya su'irat, boleh juga su'irat tanpa tasydid. Kemudian ayat 24 bidhanin pakai dhat, ini boleh diganti dengan dha, bidhanin dha, okay? Dan ini terjemahnya jadi berubah. Tayyib. Adapun tafsirnya secara ringkas, Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada surah At-Takwir ayat pertama, idza apabila asy-syamsu matahari itu kuwirat digulung, wa idza dan apabila an-nujumu bintang-bintang itu inkadarat berguguran, berjatuhan, rontok, wa idzal jibalu dan apabila gunung-gunung itu suyirat dijalankan, jadi pindah dari tempatnya, wa idzal isyaru dan apabila onta-onta bunting, onta-onta yang usia buntingnya sudah 10 bulan, uttilat dinganggurkan, ya, ditinggalkan, tidak direken, tidak dipedulikan oleh pemiliknya. Wa idzal wuhushu dan apabila binatang-binatang buas husyirat dikumpulkan. Wa idza dan apabila al-biharu laut-laut itu sujirat dinyalakan. Jadi api nanti lautan itu, sudah bukan air lagi. Sampai ayat 6 ini dulu, okay. Ini semuanya bicara tentang hari kiamat. Karena itu Rasulullah SAW mengatakan yang menyebabkan muncul uban pada rambut saya adalah surah At-Takwir dan surah-surah yang semisalnya. Karena bicara masalah kengerian hari kiamat, sehingga dipikir-pikir menyebabkan ngeri, menyebabkan muncul uban pada kepala Rasulullah SAW. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, beliau mengatakan syayyabatni Hudun wa akhawatuha, yang membikin saya beruban adalah surah Hud dan yang lain-lain. Nah, dalam riwayat yang lain disebutkan syayyabatni Hud, yang membikin saya beruban adalah surah Hud. Karena pada surah Hud itu ada perintah yang sangat berat. Perintahnya apa? Suruh untuk istiqamah, fastaqim kama umirta. Nabi disuruh istiqamah. Istiqamah ini perkara yang paling berat.
kemudian surah Al-Waqi'ah, surah Al-Mursalat, surah Amma Yatasaalun, surah At-Takwir. Ini semuanya surat-surat yang bicara tentang kengerian hari kiamat sehingga menyebabkan Rasul sallallahu alaihi wasallam cepat berubah. Dari sini juga kita ambil pelajaran, kalau tidak pengen cepat berubah, jangan mikir sing abot-abot, ya. Tapi bukan berarti yang banyak ubannya mikir abot-abot, enggak, ya. Bisa saja karena rusak rambutnya, karena samponya yang enggak pas, atau mungkin apalah, ya. Atau keturunan juga bisa, ya. Taib, di sini Allah mengatakan apabila matahari itu digulung. Sebagian ulama mengartikan kuwirat itu adalah dipadamkan, gelap gulita. Ini dua tafsiran ini tidak salah. Yang benar mana? Digulung apa dibikin gelap gulita? Dua-duanya benar. Karena kalau matahari sudah digulung, otomatis sinarnya hilang, jadi gelap gulita. Nah, maka ini adalah tafsir urutan. Sebagian ulama itu menafsirkan kondisi matahari di awalnya. Awalnya bagaimana? Digulung. Sebagian menafsirkan dengan kondisi akhirnya. Kondisi akhirnya gimana? Jadi gelap gulita. Maka kita ingat dulu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami matahari apa itu? Gerhana total. Beliau langsung takut, khawatir kalau terjadi hari kiamat. Karena hari kiamat itu nanti semua alam semesta ini akan gelap gulita. Kenapa? Digulung oleh Allah. Maka Rasulullah langsung ke masjid, khawatir ini adalah tanda-tanda kiamat. Ternyata bukan kiamat, tapi karena ada matahari dibikin gelap gulita oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idzan nujumun kadarat, bintang-bintang berguguran. Sekarang ini bintang itu kan berjalan pada garis edarnya. Tidak akan tabrakan. Kenapa? Sudah ada ketetapan berjalannya di sini, berjalannya di sini, nggak akan nabrak. Nah, nanti oleh Allah akan dirusak itu aturan sehingga akan rontok dari tempatnya masing-masing, akan terjadi saling tabrak antar satu bintang dengan bintang yang lain. Padahal jumlah bintang di alam semesta kita nggak ngerti jumlahnya. Orang-orang mengatakan jumlah bintang seperti jumlah pasir di atas muka bumi. Nah, nggak ngerti kita jumlah pasir berapa. Nah, jumlah bintang sebanyak itu nanti akan rontok, semuanya akan saling tabrak menabrak antara satu dengan yang lain. Inilah kengerian pada hari kiamat. Karena itulah kengerian hari kiamat ini Allah Subhanahu wa taala selamatkan orang-orang beriman darinya, sehingga yang mengalami hari kiamat hanyalah orang-orang apa? Kafir. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, innal qiyamah, sesungguhnya kiamat itu la taqumus sa'ah, tidak akan terjadi hari kiamat illa kecuali ala syirarin nas, kepada orang-orang jelek saja. Hadis riwayat Imam Muslim. Orang-orang beriman yang suka ngaji seperti panjenengan ini, sebelum hari kiamat nanti sudah mati duluan. Allah kirim angin, angin ini mengenai setiap orang beriman langsung mati, bles nih. Sehingga yang tersisa orang-orang jelek yang mereka tidak paham agama. Allah mengatakan wa idzal jibalu suyirat, gunung dijalankan, maksudnya dicoplokkan dari tempatnya. Sekarang gunung ini tegap karena memang gunung itu fungsinya sebagai pasaknya bumi, supaya bumi yang goncang. Lah sekarang pasaknya akan diangkut oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah diangkut akan berterbangan sebagaimana kapas yang ditiup terbangan. Setelah itu akan remuk jadi debu. Jadi ini kondisi-kondisi gunung. Pertama dijalankan, yaitu diambil dari tempatnya. Kedua akan berterbangan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada surat yang lain, kal'ihnil mangfush, seperti kapas yang berterbangan. Wa takunul jibalu kal'ihnil mangfush, surat Al-Qari'ah ayat 5. Setelah berterbangan begitu nanti akan remuk, hancur jadi debu. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang lain, pada surah Al-Waqi'ah ayat 6, wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'am mumbatha, akan menjadi debu yang berterbangan. Nah, ini kondisi gunung nanti pada hari kiamat. Dan apabila ketika isyaru uttilat, hewan onta-onta bunting itu ditinggalkan, ini menunjukkan kengerian hari kiamat. Karena onta adalah harta paling mewah orang Arab, apalagi kalau sudah bunting, apalagi kalau buntingnya sudah 10 bulan. Isyar dari kata-kata asyrah artinya 10, jadi buntingnya sudah 10 bulan. Ini onta yang sangat mahal, karena onta ini akan segera melahirkan, akan menghasilkan uang yang banyak. Akan tapi orang-orang Arab sudah akan meninggalkan ini karena kengerian yang terjadi pada hari kiamat tadi.
Wa idzal wuhusyu husyirat, binatang buas akan dikumpulkan. Jadi semuanya akan keluar dari tempatnya. Ada ular-ular, ada harimau, ada singa yang semuanya sembunyi di tempatnya masing-masing, akan keluar saking dahsyatnya hari kiamat nanti. Wa idzal biharu sujirat, apabila lautan itu dinyalakan. Jadi lautan itu nanti akan hilang airnya, akan tumpah. Karena itu sebagian ulama mengartikan sujirat ini ditumpahkan. Sebagian lagi mengartikan sujirat itu adalah dikeringkan. Tetapi tafsiran yang paling tepat adalah sujirat dinyalakan. Karena dalam bahasa Arab kata-kata sijar itu adalah nyalaan. Makanya rokok disebut apa? Sigaret, sijaroh. Itu karena dinyalakan rokok ini. Nah, maka rokok itu seperti neraka. Dinyalakan menjadi apa? Muncul apinya, itu kondisinya seperti neraka. Tafsiran ini, tiga ini, dinyalakan, ditumpahkan, dikeringkan, ini semuanya sebenarnya benar. Kondisi pertama ditumpahkan dulu airnya. Kalau sudah tumpah airnya baru kering. Setelah kering dinyalakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ali bin Abi Thalib pernah bertanya kepada orang Yahudi, "Hei Yahudi, menurut ilmu kamu," orang Yahudi kan punya kitab, "menurut ilmu kamu, neraka itu tempatnya di mana?" Si Yahudi mengatakan neraka itu, jahanam itu tempatnya di laut. Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan mungkin juga benar pendapat Yahudi tadi, karena Allah mengatakan wa idzal biharu sujirat, laut nanti akan dinyalakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga pada ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal bahril masjur, demi laut yang dinyalakan. Meskipun ini tafsiran tidak harus benar, karena perkataan dari orang Yahudi. Orang Yahudi itu bisa saja dia mengambil dari kitab sucinya yang asli, bisa juga dia mengambil dari yang sudah berubah. Kemudian Allah mengatakan wa idzan nufus, dan apabila jiwa-jiwa itu zuwijat, digabungkan. Maksudnya digabungkan adalah roh digabungkan dengan jasad masing-masing, sehingga akan menjadi hidup lagi. Ini adalah terjadinya setelah ditiup terompet yang ketiga. Karena malaikat Israfil meniup 3 kali. Tiupan pertama kehancuran alam semesta, tiupan kedua kematian seluruh makhluk bernyawa, tiupan ketiga adalah hidup kembali makhluk bernyawa yang sudah mati. Nah, maka zuwijat ini digabungkan pada jasadnya kemudian jadi hidup lagi. Boleh juga diartikan wa idzan nufus, dan apabila jiwa-jiwa itu zuwijat, dijodohkan. Maksudnya yang ulama-ulama dikumpulkan bersama para ulama, yang preman-preman dikumpulkan sama preman-preman, yang suka mabuk-mabukan di dunia kumpulkan sama orang-orang yang suka mabuk, yang tukang zina di dunia kumpulkan sama orang-orang yang tukang zina, supaya nanti hukumannya itu sama gitu. Orang-orang yang syuhada kumpulkan sama orang-orang yang syuhada, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita nanti dijodohkan bersama orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Allah mengatakan wa idza, dan apabila al-mau'udah, bayi yang dikubur hidup-hidup, su'ilat, ditanya. Apa pertanyaannya? Bi ayyi dzambin, dengan dosa apa? Qutilat, dia dibunuh. Ini adalah kondisi orang Arab jahiliyah. Mereka benci dengan bayi perempuan, sehingga kalau ada bayi perempuan, kalau ada wanita yang ingin melahirkan, itu sudah disiapkan tanah yang digali. Kemudian bidannya ini menyiapkan tangannya begini. Begitu bayi yang keluar adalah laki-laki, maka diambil, dimasukkan ke rumah. Tapi kalau yang keluar adalah bayi perempuan, langsung dirontokkan dalam tanah tadi, kemudian langsung dipendam hidup-hidup. Saking bencinya mereka dengan perempuan. Naudzubillah. Maka Allah di sini ingin menampakkan nanti orang-orang yang zalim kepada bayi perempuan yang nggak punya dosa ini, nanti akan disuruh mempertanggungjawabkan perbuatannya. Maka ditanya oleh Allah si bayi ini, hei bayi, kamu dibunuh kenapa? Bayi nggak akan bisa jawab, namanya bayi, tapi untuk menampakkan bahwasanya nanti Allah Subhanahu wa taala akan mempermalukan mereka-mereka yang tidak punya akal membunuh bayi yang tidak bisa, yang tidak punya salah apapun. Allah mengatakan wa idza, dan apabila as-suhufu, lembaran-lembaran itu nusyirat, dihamparkan. Yang dimaksud lembaran ini apa? Lembaran catatan amal. Baik itu orang beriman maupun orang kafir. Masing-masing punya catatan amal. Kalau amalnya baik, lembarannya dibuka, dia akan senang. Kalau amalannya buruk, dia dibuka, nanti akan malu sendiri. Karena itu ulama mengatakan amalanmu setiap hari itu kamu diktekan kepada malaikat. Setelah itu akan ditutup oleh malaikat, nanti di hari kiamat akan dibuka. Karena itu siapkanlah apa yang pengen kamu diktekan kepada malaikat. Terserah kamu. Mau diktekan keburukan, ya nanti akan dibuka keburukan.
Mau dikatakan kebaikan, maka berbuatlah yang baik sehingga nanti akan senang pada hari kiamat. Wa idzas sama'u, dan apabila langit itu kushitat, ditarik, langit ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala, remuklah sudah langit ini. Yang sekarang langit ini tidak ada retaknya sama sekali, nanti akan berlubang-lubang sebagaimana disebutkan pada surah An-Naba yang sudah kita baca kemarin. Fakanat abwaba, langit akan menjadi berlubang-lubang. Kenapa? Sudah rontok, sudah ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idzal jahim, dan apabila neraka jahim itu su'irat, dinyalakan. Al jahim itu adalah nama dari neraka jahanam. Jahanam itu memang namanya banyak, disebut jahanam karena sangat dalamnya, disebut jahim, jahim itu artinya dinyalakan, disebut juga sa'ir, sa'ir juga artinya dinyalakan, disebut juga hutamah, hutamah itu artinya yang meremukkan, karena setiap orang yang dimasukkan dalam neraka pasti akan remuk, tulang-tulangnya akan remuk, badannya akan remuk, seluruh isi dalam tubuhnya juga akan rontok, akan remuk, maka disebut hutamah. Allah mengatakan wa idzal jannah, dan apabila jannah itu uzlifat, didekatkan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang jannah didekatkan kepada kita, amin ya rabbal alamin. Maka pada saat itu, kalau sudah terjadi itu semuanya dari ayat 1 sampai ayat 13, maka alimat, mengetahui, nafsun, setiap jiwa, ma ahdarat, apa yang sudah dia amalkan. Ahdarat, hadirkan, maksudnya amalkan. Jadi nanti masing-masing kita akan mengetahui apa amal kita di dunia dulu, apakah amal kita baik ataukah amal kita buruk, sehingga kalau kita pengen mendapati amal kita itu baik di akhirat nanti, hendaklah kita menjaga diri kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ini sekarang adalah bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban itu kata Nabi bulan diangkatnya amal kepada Allah. Jadi dilaporkan kepada Allah. Nah, apakah kita senang dilaporkan kepada Allah dalam kondisi maksiat, atau kita senang dilaporkan kepada Allah dalam kondisi berbuat baik? Rasulullah SAW bulan Sya'ban sering puasa sunnah. Kenapa? Pengen dilaporkan ketika puasa sunnah. Malaikat lapor kepada Allah, ini Muhammad lagi puasa sunnah, ini lagi puasa sunnah, besok lagi dilaporkan lagi puasa sunnah. Nah, kita bulan Sya'ban ini pengen dilaporkan kepada Allah kondisi apa terserah. Oh, dia suka, ini lagi zina, oh ini lagi mencuri, oh ini lagi bohong. Itu kalau beramal yang jelek. Kalau kita senangnya dilaporkan yang baik-baik, oh ini lagi baca Quran, oh ini lagi zikir, oh ini lagi sholat sunnah. Nah, ini betapa senangnya kalau kita nama kita harum di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan fala uqsim bil khunnas, maka saya bersumpah dengan al khunnas, yang tenggelam, yang tidak nampak, al jawari, yang berjalan, al kunnas, yang tenggelam. Maksudnya Allah bersumpah dengan bintang-bintang, yang bintang itu kadang muncul, kadang tidak muncul. Munculnya adalah ketika malam hari, siang hari dia lenyap. Nah, maka disebut khunnas. Khunnas itu ingslep, okay? Kalau bahasa Jawanya tidak muncul. Nah, tidak munculnya kapan? Tentu saja siang hari. Adapun al-jawari, ketika beredar, berjalannya, ini adalah pada malam hari. Ketika pada malam hari terlihat berjalan. Meskipun apa? Kalau mata kita tidak melihatnya berjalan, tapi sebenarnya dia itu sedang berjalan. Tapi mata kita bisa melihat bintang-bintang itu. Al-kunnas ini sama dengan khunnas tadi, yaitu apa? Tersembunyi pada siang hari. Maka kunnas dengan khunnas itu sama, ya, bedanya cuma satu huruf saja, satunya kha, kemudian satunya kaf. Nah, dalam bahasa Arab itu kalau ada dua kata yang sama, banyak kesamaannya daripada perbedaannya, berarti itu ada kemiripan makna. Allah mengatakan wal-laili, demi malam, idza as'as, apabila malam itu datang, was-subhi, dan demi subuh, idza tanaffas, apabila menjadi terang. Jadi Allah bersumpah dengan dua waktu, satu waktu gelap, satu waktu terang. Waktu malam datang, waktu maghrib. Waktu subuh datang, pas adzan subuh itu. Nah, Allah bersumpah dengan dua waktu ini. Allah bersumpah dengan segala sesuatu yang sangat penting dari makhluk-makhluknya. Allah tidak pernah bersumpah dengan perkara-perkara yang remeh atau sepele. Tidak kita temukan dalam Quran demi tai, nggak ada. Meskipun tai juga ciptaan Allah Subhanahu wa taala.
Allah bersumpah dengan perkara-perkara yang penting. Nah, di sini kenapa Allah bersumpah dengan malam dan siang? Karena tadi pada ayat sebelumnya Allah mengatakan alimat nafsum ma ahdarat. Nanti di akhirat semua jiwa mengetahui apa yang diamalkan. Nah, kita beramal ini kadang beramalnya malam hari, kadang beramalnya siang hari. Maka di sini Allah bersumpah dengan apa? Dengan waktu. Waktu itu terserah kamu. Kamu gunakan untuk kebaikan jadi kebaikan, waktu kamu gunakan untuk keburukan jadi keburukan. Pengen jadi apa terserah. Terserah kita. Kita disuruh oleh Allah untuk menggunakannya sendiri-sendiri. Allah sudah ngasih kita akal. Dengan akal kita bisa mengetahui ini perbuatan jelek, ini perbuatan baik. Hanya manusia ini ada sebagiannya mengikuti akalnya sehingga perbuatannya baik. Ada yang sebagiannya mengikuti syahwatnya sehingga amalnya buruk. Nah, kita tinggal milih. Yang penting Allah sudah mengingatkan pada ayat ini. Ingat, semua nanti perbuatanmu kamu akan mengetahui. Karena itu ayat ini mengingatkan saya satu hadis Nabi SAW. Rasul SAW bersabda, "Ma min sa'ah, tidak ada satupun waktu, tamurru bibni Adam, yang melewati manusia, lam yadhkurillaha fiha, yang dia tidak zikir kepada Allah pada waktu tersebut, illa hasira 'alaiha, kecuali dia akan sangat menyesalinya yaumal qiyamah, nanti pada hari kiamat." Hadis riwayat Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Jadi satu waktu lewat pada kita, semenit aja lah. Kita tidak zikir kepada Allah, kita lalai pada Allah, nanti di akhirat kita akan menyesal. Kenapa saya dulu tidak zikir kepada Allah? Ba'da maghrib sampai isya ada yang pulang ke rumah, kemudian apa misalnya nyetel televisi, berbuat sia-sia atau ngobrol ngalor ngidul, akhirnya menggunjing orang, berbuat maksiat, nanti akan menyesal di hari kiamat. Alhamdulillah kita sekarang ba'da maghrib duduk di masjid mendengarkan pengajian, ini termasuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena zikir itu bisa zikir mulut, yaitu mengucapkan tasbih, tahmid dan sebagainya. Bisa juga zikir telinga, mendengarkan murattal, mendengarkan pengajian. Ini adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, insyaallah kita tidak termasuk yang menyesal pada hari kiamat kalau kita duduk di masjid seperti ini. Kemudian kata-kata as-as, ini kalau ada sebagian ustadz mengartikan berbeda dengan terjemah saya. Kalau saya tadi kan as-as itu artinya apa? Ketika datang. Kalau ada seorang ustadz mengartikan as-as pergi, enggak salah. Dalam bahasa Arab kata-kata as-as boleh diartikan datang, boleh diartikan pergi. Ibnu Katsir memilih arti as-as itu datang. Kenapa? Karena setelahnya Allah mengatakan was-subhi idza tanaffas, subuh ketika menjadi terang. Berarti subuhnya datang. Nah, kalau ini bicara subuh datang, berarti cocoknya malamnya juga apa? Datang. Beda lagi kalau Imam Tabari. Imam Tabari mengatakan saya pilih as-as diartikan pergi karena urut, malam pergi kemudian dilanjutkan dengan subuh datang. Nah, berarti pas. Kalau saya cenderung tafsiran pertama. As-as itu bukan pergi tapi datang. Kenapa? Mari dilihat ayat yang lain. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla. Ini kan mirip. Demi malam apabila malam itu menutupi, demi siang apabila siang itu terang benderang. Nah, maka ini Allah bicara tentang dua waktu. Yang satunya gelap gulita, mulai menutupi dengan gelapnya, kemudian menutupi lagi terus sampai subuh. Nah, adapun siang hari ini menampakkan semakin tampak, semakin terang, itu adalah siang hari. Nah, maka ini sesuai dengan ayat tadi, maka lebih bagus kalau as-as diartikan apa? As-as pergi, apa? Datang. Wal-laili idza as-as, demi malam apabila datang. Allah kemudian mengatakan, jadi setelah Allah bersumpah, Allah menyampaikan isi sumpahnya. Apa isi sumpahnya? Innahu, sesungguhnya dia Quran, laqaulu, sungguh perkataan, rasulin, seorang utusan, karimin, yang mulia. Kira-kira utusan yang mulia ini siapa ini? Utusan yang mulia kadang-kadang Nabi Muhammad, kadang-kadang Jibril. Lah di sini bukan Nabi Muhammad SAW, tapi yang dimaksud di sini adalah malaikat Jibril. Kenapa? Karena pada ayat setelahnya Allah mengatakan dzi quwwatin inda dzil arsy makin. Maka kata-kata Rasulin Karim, utusan yang mulia, ini kadang-kadang maksudnya adalah Rasulullah, memang Rasulullah utusan yang mulia, kadang-kadang maksudnya adalah malaikat Jibril. Jadi Allah punya dua utusan.
utusan dari langit, utusan di bumi. Utusan dari langit para malaikat disuruh bawa wahyu dari langit turun ke bumi. Utusan yang kedua, utusan di bumi, yaitu para manusia, para nabi. Nah, diutus untuk membawa wahyu tadi menyampaikan kepada para manusia. Nah, di sini Allah mengatakan, sungguh Quran adalah perkataan malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Mungkin orang jadi kaget, loh, berarti Quran bukan kata-kata Allah, tapi kata-kata Jibril. Bukan begitu maksudnya. Maksudnya adalah Quran ini adalah kalam Allah, yang membawa ke bumi adalah malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Jadi bukan berarti malaikat Jibril ngada-ngada Quran, bukan. Ini adalah kalam Allah dibawa oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril dipuji oleh Allah, dzi quwwah, punya kekuatan, inda dzil arsy, di hadapan yang memiliki singgasana, yaitu Allah. Makin, yang memiliki kedudukan. Jadi malaikat Jibril itu sangat kuat. Seandainya malaikat Jibril ini menghancurkan Indonesia dengan sekali tiup, ini sangat bisa disebul, langsung remuk, bisa. Malaikat Jibril disuruh oleh Allah untuk membalik kampungnya Nabi Lut, kaumnya Nabi Lut, karena mereka melakukan apa? Homoseks. Maka diambil dengan sayapnya malaikat Jibril, ditaruh di atas langit, kemudian dibalik sini, langsung jatuh, remuk semuanya, habis total. Jadi malaikat Jibril untuk menghancurkan satu negeri ini sangat gampang sekali, tidak susah, karena dia adalah dzi quwwah, punya kekuatan. Makin, punya kedudukan. Maksudnya malaikat Jibril adalah malaikat yang paling istimewa, punya kedudukan. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW manusia paling istimewa, maka malaikat Jibril juga merupakan malaikat paling istimewa. Sepakat ulama bahwasanya malaikat paling istimewa adalah malaikat Jibril. Setelah itu malaikat Mikail, setelah itu malaikat Israfil, setelah itu malaikat-malaikat pemikul arsy, pemikul singgasananya Allah Subhanahu wa taala. Nah, tiga ini sudah sepakat para ulama, bahwasanya merekalah malaikat yang paling utama. Allah mengatakan muta'in, Jibril itu ditaati, sama di sana, aminin, terpercaya. Ditaati di sana, maksudnya di kalangan para malaikat. Jadi malaikat Jibril seperti Nabi Muhammad di dunia. Nabi Muhammad ngomong apa, semuanya manut taat. Sahabat-sahabatnya tidak ada yang melanggar. Demikian juga malaikat Jibril ngomong apa, maka malaikat-malaikat semuanya pada tunduk karena ditaati, diperintah oleh Allah untuk taat kepadanya. Amin, dipercaya. Nah, maka dipercaya untuk menyampaikan wahyu. Kalau orang dipercaya Allah menyampaikan wahyu, ini berarti orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kalau ulama sepakat bahwa Jibril adalah malaikat paling utama, ini sudah benar, karena dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma sahibukum, dan tidaklah sahabat kalian, maksudnya Nabi Muhammad, bimajnun, orang yang gila. Jadi Allah setelah itu menyampaikan bahwasanya Nabi Muhammad bukan orang gila sebagaimana dituduhkan oleh orang-orang kafir. Karena itu dari sini kita ambil pelajaran. Kalau kita melakukan dakwah, menyampaikan kebaikan, kemudian dimusuhi, dituduh dan sebagainya, tidak usah digubris sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kita menggubris mereka, nanti kewajiban dakwah kita jadi tercecer malah. Tidak jadi terbengkalai malah. Kita sibuk menolak tuduhan sini sana sini, akhirnya nggak jadi dakwah lagi. Udah lanjutkan dakwahnya, orang-orang yang ngomong itu anggaplah seperti anjing menggonggong, kafilahnya berlalu. Terbukti dalam Quran Rasulullah diejek apapun beliau diam, tidak melayani dan meladeni, tapi Allah turunkan pertolongan. Wa ma sahibukum bimajnun. Muhammad bukan orang gila seperti yang kalian tuduhkan itu. Walaqad ra'ahu, dan sungguh Nabi sudah melihat Jibril bil ufuqil mubin, pada ufuk yang nyata. Maksudnya Nabi sudah melihat malaikat Jibril dalam bentuk yang asalnya, bukan dalam bentuk manusia. 2 kali seumur hidupnya Nabi melihat malaikat Jibril. Mari kita lihat hadisnya yang menunjukkan hal itu. Bagaimana kondisi malaikat Jibril dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan, ra'aitu Jibril, aku sudah melihat Jibril, lahu sittu mi'ati janahin, dia memiliki 600 sayap. Malaikat itu sayapnya macam-macam, Pak. Ada yang sayapnya sedikit, ada yang sayapnya banyak. Di dalam Al-Quran disebutkan sayap-sayap para malaikat uli ajnihatin pada surah Fatir ayat 1,
Malaikat-malaikat itu memiliki sayap-sayap, masna, ada yang sayapnya 2, seperti rata-rata burung sayapnya 2. Wa thulath, ada yang sayapnya 3. Kayak napa nih, Pak? Helikopter pinten niku? Wa ruba, ada yang sayapnya 4 nggih. Yazidu fil khalqi ma yasha. Allah menambah dalam ciptaannya terserah Allah. Artinya ada yang lebih dari 4 sampai 600 sayap. 600 sayap. Untuk menghancurkan satu negara ini cukup satu sayap malaikat Jibril untuk ngambil, untuk nyerok nih. Ini 600 sayap, Masya Allah. Maka malaikat Jibril nggak bisa dilawan. Nah, Rasulullah pernah melihat malaikat Jibril 2 kali seumur hidupnya dalam bentuk aslinya seperti itu. Pertama, ketika melihat beliau langsung gemetaran ketakutan karena duduk di atas kursi memenuhi alam semesta, antara bumi sampai langit ini malaikat Jibril penuh. Kaget beliau, karena ini awal melihat malaikat Jibril dalam bentuk yang nyata. Kalau sebelumnya dalam bentuk manusia. Kemudian Allah mengatakan wa ma huwa, dan tidaklah nabi alal ghaibi, terhadap ghaib, maksudnya terhadap wahyu, bidoninin, orang yang pelit. Ini kalau dibaca dot, nah, temannya sod, nah itu adalah artinya bukan orang yang pelit. Maksudnya Nabi tidak mungkin menyembunyikan wahyu, karena beliau tidak pelit menyampaikan wahyu, tidak pelit menyampaikan ilmu. Jadi tidak ada satupun wahyu disembunyikan oleh Rasul. 30 juz ini semuanya sudah total wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dibaca dhonin, Nabi itu tidaklah orang yang dhonin, orang yang tertuduh merubah wahyu, tertuduh menyimpan sebagian wahyu, tertuduh menambah-nambahi wahyu, tertuduh mengurangi wahyu. Tidak mungkin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya saya lebih suka bacaan yang dha, karena kalau dibaca dot itu artinya hanyalah Nabi tidak pelit menyampaikan wahyu. Tapi kalau dibaca dha, Nabi tidak tertuduh mengurangi, menambahi, mengubah-ubah, mengkorupsi, ya. Semua wahyu disampaikan apa adanya. Wa ma huwa, dan tidaklah Quran itu biqauli syaitanin, perkataan setan rajim yang terkutuk. Ini karena sebagian orang menuduh ini perkataan setan, ini setan datang kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti misalnya bibinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam namanya Ummu Jamil, dia mengatakan Muhammad itu temannya itu bukan malaikat, itu setan itu. Maka ketika malaikat Jibril lama enggak datang, dia mengatakan kepada Nabi Muhammad, "Hei Muhammad, setanmu wis hilang." Dia anggap malaikat adalah apa? Setan. Nah, maka dibantah oleh Allah, bukan perkataan setan. Fa aina, maka kemanakah tadhhabun, kalian pergi? Nah, ini pertanyaan untuk manusia. Kemana kalian pergi? Kok meninggalkan Quran ini kemana? Ini Quran sudah jelas perkataan Allah, sudah jelas yang bawa adalah Jibril, sudah jelas Nabi Muhammad menyampaikan wahyu dari Allah. Kenapa kalian tinggalkan? Ini pertanyaan kepada kepala negara yang tidak mau menggunakan Al-Quran untuk mengurus negaranya. Fa aina tadhhabun, mau pergi kemana? Mau pakai kitab apa lagi kamu ngatur negaramu ini? Nggak akan becus. Negara diatur oleh siapapun juga tanpa aturan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan in huwa, tidaklah dia Quran itu illa kecuali dzikrun, peringatan lil alamin, untuk seluruh alam. Jadi Quran ini peringatan untuk semua manusia, tidak hanya untuk orang muslim saja, orang kafir juga. Orang kafir kalau mau mereka mendapatkan kemuliaan, akan mendapatkan kejayaan baik dunia maupun akhirat, nih pakai Quran. Liman syaa, bagi siapapun yang mau, minkum, di antara kalian, ayyastaqim, untuk menjadi lurus, yaitu untuk mengikuti petunjuknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa yang pengen lurus, pengen mendapatkan hidayah, caranya gimana? Pelajari Quran. Karena itu kita sekarang ini majelisnya majelis tafsir Quran, sehari 1 halaman, supaya insya Allah bisa kita ketamkan dalam mungkin 2 tahun, okay? Karena halaman Quran kita ada 600 halaman, 1 tahun ada 360 hari. Berarti kalau kita 1 hari 1 halaman tafsir, maka insya Allah katam dalam 2 tahun. Kalau motot-motot 3 tahun lah insya Allah, okay? Mudah-mudahan kita bisa mengkatamkan secara sempurna. Amin ya rabbal alamin. Allah mengatakan wa ma tasyaun, dan tidaklah kalian berkehendak illa ayyasha Allahu, kecuali kalau Allah berkehendak, Rabbul alamin, Allah adalah Rabb seluruh alam. Jadi tidak mungkin kita berkehendak baik kecuali kalau Allah menghendaki kita berkehendak baik. Karena itu hati kita ini yang mengatur, bukan diri kita. Hati kita yang mengatur adalah siapa?
Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita pengennya baik, tapi kalah oleh bisikan setan. Hatinya jadi kacau, akhirnya tidak jadi baik. Pengennya sholat berjamaah di masjid, tapi ternyata tidak bisa ngatur hati, akhirnya malas nggak datang ke masjid. Pengennya bangun jam 3 sholat tahajud, tapi melihat jam 3 malas, akhirnya lanjut tidur lagi sampai subuh baru bangun. Nah, itu karena apa? Memang kehendak manusia itu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena itu marilah kita tutup kajian ini dengan doa yang sangat penting yang selalu dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, Allahumma tsabbit qalbi ala dinik. Adalah doa yang paling sering dibaca Nabi adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ansur man nasarad din wa khudhul man khadhalal muslimin wa ansuril mustad'afina minal mu'minin. Allahumma anjil habib Muhammad Rizq Shihab. Allahumma anjihi ya arhamar rahimin. Allahumma anjihi ya arhamar rahimin wa ayyidhu bi ruhil qudus. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.